Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan sama-sama kita dengarkan kali ini adalah kisah dari entitas bernama Diana. Tapi sebelum memulai kisahnya Diana, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para entitas yang dulunya pernah hidup melalui residual memorinya mereka. Perihal nanti kalian akan percaya atau tidak dengan cerita-cerita mereka, itu sudah menjadi hak kalian sebagai pendengar. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan ya, sedikit membahas mengenai kisahnya Diana. Apa yang kemudian menjadi alasan saya untuk memilih cerita Diana ini yang saya angkat lebih dahulu dalam edisi Dongeng Malam adalah karena memang sedikit banyaknya kisahnya Diana ini saya anggap seperti sedang bercermin dengan apa yang pernah saya alami di dalam kehidupan saya sendiri. Dan saya yakin juga bahwasanya banyak sekali wanita-wanita hebat di luar sana yang mungkin juga mengalami hal yang sama dengan Diana, tapi mereka tidak memiliki orang lain sebagai tempat untuk curhat, sebagai tempat untuk berbagi. Jadi anggaplah ceritanya Diana ini sebagai salah satu cara saya menghargai kita semua, menghargai kalian semua sebagai wanita-wanita hebat yang selalu berjuang demi keluarga, demi anak-anak kalian, demi suami, demi rumah tangga kalian. Karena saya ingin kalian wanita-wanita hebat di luar sana bisa untuk percaya bahwasanya diri kalian berharga ya, sekalipun mungkin sekitar kalian tidak bisa menghargai kalian sebesar apa yang sudah kalian lakukan demi kehidupan kamu dan juga orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan ya, mari kita sama-sama mendengarkan kisah Diana ini selengkapnya seperti apa. Jadi Diana ini adalah entitas yang berasal dari lain kehidupan sekitar tahun 80 sampai 90 ya. Limit tahunnya secara pasti itu tidak terlihat dengan jelas. Dan untuk memulai ceritanya beliau, izinkan saya terlebih dahulu membahas dan menceritakan kepada kalian bagaimana kehidupan Diana sebelum dia menikah, supaya nantinya kalian bisa merasa lebih mengenal dengan Diana secara lengkap. Diana adalah anak sematawayang dari orang tuanya. Walaupun memang si Diana ini tidak terlahir dari orang tua yang kaya raya gitu ya, tapi Diana bilang dia berada di dalam keluarga yang betul-betul bisa membahagiakan dia. Dan kata Diana, memang semenjak si Diana ini menginjak 1 SMP, ibunya si Diana ini sudah bekerja sebagai seorang TKW. Jadi memang sudah bekerja di luar negeri. Sementara waktu itu ayahnya si Diana ini memang jadi udah tua, kemudian sakit-sakitan karena memang jarak usia antara ibu dengan bapaknya ini cukup jauh. Jadi memang pada saat itu si Diana ini memegang tanggung jawab besar untuk mengurus ayahnya ya, yang terkadang masih sering sakit. Sementara sang ibu memang berjuang di luar negeri sana, kemudian mendukung keuangan keluarga mereka melalui gaji yang beliau dapatkan dari pekerjaannya. Jadi memang basicnya si Diana ini sebenarnya sudah terbiasa untuk hidup keras, sudah terbiasa hidup mandiri semenjak dia remaja. Hingga kemudian di usia Diana yang ke-17 tahun, ketika dia menginjak kelas 1 SMA, kata si Diana pada saat itu, Diana ini bertemulah dengan seorang pria yang kita sebut saja di sini namanya adalah Irfan. Jadi pada saat itu si Irfan ini adalah kakak kelasnya si Diana. Dan saya harap kalian gak merasa heran ya kenapa pada saat itu si Diana ini berusia 17 tahun tapi dia baru masuk SMA. Saya juga gak ngerti kenapa dan tidak mempertanyakan hal tersebut secara detail. Dan ketika kemudian si Diana ini mulai menceritakan bagaimana sosok si Irfan, saya bisa merasakan bagaimana energinya si Diana ini berbunga-bunga ya. Jadi dia kayak mengalami rasa jatuh cinta itu lagi. Dan Diana bilang memang semenjak dia bertemu dengan si Irfan, dia ini sudah menyukai ya sosok si Irfan, karena pada saat itu Irfan ini adalah anak yang cukup populer di sekolah mereka. Dia juga pintar, kemudian berwibawa. Cuma kata Diana pada saat itu dia memang tidak memikirkan bahwasanya pada saat itu perasaannya akan berbalas oleh si Irfan, karena dia bilang dia tahu diri lah, dan waktu itu memang dia pengen fokus dengan kehidupannya supaya bisa cepet-cepet lulus dari sekolah. Jadi bisa dibilang si Irfan itu adalah cinta monyetnya si Diana lah pada saat itu. Kalau bahasa anak sekarang mungkin kayak semacam crush-nya. Jarak usia si Diana dan juga si Irfan ini mungkin sekitar 2 tahunan ya. Jadi ketika si Diana ini masuk
SMA, si Irfan ini sudah kelas 3. Nah, pada saat itu otomatis kan si Irfan yang lulus duluan ya, dan si Diana ini naik ke kelas 2. Dan sebenarnya beberapa bulan setelah si Irfan ini lulus sekolah, dia dan juga si Diana ini sempat lost contact. Cuman karena pada saat itu si Diana memang tidak memikirkan ke arah sana gitu ya, maksudnya dia pengen fokus sekolah supaya cepat lulus, ya dia nggak kepikiran apa-apa. Makanya cukup mengagetkan ketika kemudian di suatu hari si Irfan ini tiba-tiba saja datang ke rumahnya si Diana. Dan ketika si Irfan datang ke rumahnya si Diana, pada saat itu si Irfan ini membuat sebuah pengakuan yang membuat si Diana ini cukup merasa terkejut. Karena pada saat itu secara gentle ya, Irfan ini mengungkapkan perasaannya kepada Diana, bahwasanya sejak lama si Irfan ini suka sama Diana. Cuma memang si Irfan nggak mau ngomong karena memang dia juga pengen fokus sekolah supaya cepat lulus. Nah, ketika si Irfan ini sudah lulus, dia merasa sudah nggak punya beban lagi gitu kan ya, barulah dia berani mengungkapkan perasaannya kepada Diana. Dan waktu itu si Irfan ini ngomong sama Diana bahwa dia akan menunggu Diana sampai lulus. Jadi maksudnya kayak, kalau misalkan kamu nggak mau nerima saya dulu sekarang karena pengen fokus ke sekolah, ya nggak apa-apa, saya akan nunggu kamu nanti sampai lulus. Bahkan pada saat itu si Irfan juga bilang bahwa dia bersedia untuk menunggu Diana kalau misalkan memang si Diana ini memiliki rencana untuk melanjutkan kuliah. Jadi pada saat itu si Irfan ini benar-benar fleksibel lah ya, dia nggak mau mengikat Diana dengan sebuah hubungan yang nantinya justru membuat si Diana ini merasa tidak nyaman. Walaupun sebenarnya kalau kata Diana ya, semenjak awal dia masuk ke SMA, dia ini sudah memiliki diskusi lah dengan kedua orang tuanya bahwasanya dia nggak mau melanjutkan ke jenjang kuliah. Pada saat itu si Diana ini kepikiran kalau misalkan dia sudah lulus sekolah nih, dia pengen langsung kerja. Karena pada saat itu kan dia pengen membantu keuangan kedua orang tuanya ya, apalagi pada saat itu kan posisinya ayahnya lagi sakit dan dia nggak tega kalau misalkan harus menyerahkan semua urusan keuangan keluarga dia itu sama ibunya yang bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga di luar negeri. Dan sebenarnya tidak pernah terucap kata komitmennya di antara Diana dan juga Irfan. Maksudnya kayak si Irfan nembak si Diana atau gimana gitu kan. Enggak sebenarnya. Cuma memang mereka itu kayak saling menjaga hati satu sama lain. Jadi kayak mereka ini udah jadian, tapi jadiannya itu secara ya udahlah kita jalanin aja. Dan sekitar 1 tahun kemudian ketika si Irfan dan Diana ini sama-sama saling mengenal satu sama lain lah ya, saling mendekatkan diri. Pada saat itu akhirnya si Irfan ini kan bertanya sama si Diana, kira-kira nanti ke depannya Diana ini pengen gimana nih gitu, apakah pengen melanjutkan kuliah atau gimana gitu. Tapi waktu itu si Diana memang langsung jujur lah kepada Irfan kalau memang dia tidak memiliki rencana apapun setelah dia lulus dari sekolah. Dan ketika si Irfan mempertanyakan hal tersebut kepada si Diana, itu posisinya Diana ini usianya sudah sekitar 20 tahunan ya, sementara si Irfan ini udah sekitar 22 tahun. Jadi memang mereka berdua ini jalan barengnya itu cukup lama lah ya, hitungan tahunan. Dan waktu si Irfan tahu bahwasanya si Diana ini nggak punya rencana apa-apa gitu kan, akhirnya si Irfan ini mengajak Diana untuk menikah. Jadi kan daripada ya udahlah ngeluntang-lantung ke sana sini gitu kan, kata si Irfan, udah deh kamu menikah aja sama saya juga udah mencintai kamu dan saya pengen menjalani kehidupan ini bareng sama kamu. Dan karena Diana ini memang sangat menyukai si Irfan juga, ibaratnya mereka berdua ini ya lagi sama-sama di mabuk asmara kan. Pada saat itu si Diana juga merasa yakin bahwasanya Irfan adalah sosok yang dia cari dalam kehidupannya. Akhirnya si Diana ini menceritakanlah ajakannya si Irfan itu kepada orang tuanya. Jadi pada saat itu orang pertama yang diberitahukan oleh si Diana tentang rencana tersebut adalah ayahnya si Diana. Kemudian baru si Diana ini menelpon ibunya kan yang jadi TKW di luar negeri. Dan memang jawaban dari kedua orang tuanya Diana pada saat itu ya hampir sama, bahwasannya mereka yang menyerahkan sama Diana karena bagaimanapun kan yang menjalani kehidupan nantinya itu adalah Diana. Tapi sayangnya memang segala respon positif yang ditunjukkan oleh orang tuanya Diana itu sangat berbanding terbalik dengan respon yang ditunjukkan oleh keluarganya si Irfan ya, terutama oleh orang tuanya Irfan. Dan sampai detik ini kata Diana, dia juga nggak pernah tahu apa sih sebenarnya yang membuat orang tuanya si Irfan itu nggak pernah bisa menyukai sosoknya Diana. Dan Diana mengaku bahwasanya perilaku yang ditunjukkan oleh keluarganya Irfan kepada dia dari zaman-zaman masa mereka pacaran gitu ya, itu sempat membuat si Diana ini merasa insecure loh dengan diri dia sendiri. Jadi dia tuh kayak bertanya-tanya dengan diri dia, yang kurang sama saya ini apa sih sebenarnya gitu, yang tidak disukai dari diri saya ini sebenarnya apa. Dan sebenarnya Diana juga sudah mengungkapkan hal tersebut kepada Irfan sejak awal. Si Diana ini mulai menyadari bahwasanya orang tuanya Irfan ini kayaknya nggak suka nih sama dia. Waktu itu si Diana ngomong kan sama Irfan, kayaknya orang tua kamu nggak suka deh sama saya, gimana ya kira-kira. Cuma pada saat itu memang si Irfan ini menjadi salah satu sosok yang sangat menguatkan Diana ya. Dia sangat meyakinkan si Diana bahwasanya ayolah kita bertahan, kita berjuang. Saya percaya kalau misalkan nanti orang tua saya bisa berubah kalau kita pelan-pelan membujuk mereka. Dan karena memang si Diana ini sangat mencintai si
si Irfan, harapannya sudah terlalu besar kan kalau dia nantinya akan bisa menikah dengan Irfan. Ya pada akhirnya si Diana ini manutlah sama si Irfan. Mereka betul-betul berjuang untuk mendapatkan restu dan rasa suka dari orang tuanya si Irfan. Dan yang perlu kalian ketahui di sini adalah si Diana ini nggak pernah cerita sama sekali kepada orang tuanya Diana kalau misalkan orang tuanya si Irfan itu kelihatannya nggak suka sama dia. Karena waktu itu si Diana ini takut, yang namanya orang tua kan kalau misalkan tahu anaknya diperlakukan dengan tidak baik pasti akan marah toh. Nah itulah yang dikhawatirkan oleh si Diana. Dia nggak mau hubungannya dengan Irfan ini direcokilah dengan orang tuanya gitu kan, yang nantinya ngerasa nggak terima atau gimana gitu. Dia pengen semuanya itu aman-aman aja. Dan dari semua pengalaman tidak menyenangkan yang dia dapatkan dari keluarganya si Irfan pada saat itu, ada satu hal yang sangat tersimpan di dalam memorinya si Diana. Dan mungkin saya harus menceritakan kisah ini kepada kalian ya, supaya kalian juga bisa ikut ngerasain gimana momen yang terjadi pada saat itu terhadap diri Diana. Jadi situasinya pada saat itu si Diana ini diajak oleh Irfan untuk main lah ya ke rumah dia untuk silaturahmi. Dan kata Diana memang pada saat itu bukanlah kali pertama dia main ke rumah orang tuanya Irfan. Meskipun memang dia selalu diperlakukan dengan tidak baik oleh keluarganya Irfan, tapi si Diana ini selalu berusaha untuk bisa mendekatkan diri lah dengan orang tuanya Irfan. Nah di hari tersebut ketika dia main lagi ke rumah orang tuanya si Irfan nih, nah si Diana ini membawa sebuah rantang ya. Rantang tersebut isinya tuh kayak nasi kuning, ada lauk-lauknya gitu. Dan nasi kuning tersebut adalah buatan si Diana sendiri. Jadi dia sebelumnya tuh sengaja memasak masakan tersebut khusus untuk calon mertuanya. Dan ketika mereka sudah sampai di rumahnya si Irfan, Diana ini bilang sebenarnya waktu itu keluarganya si Irfan, jadi waktu itu ada adiknya Irfan, ada 2 perempuan ya. Kemudian ayah dan ibunya si Irfan itu lagi ngumpul di ruangan tengah. Jadi mereka tuh lagi kayak ngobrol-ngobrol gitu sambil nonton TV. Nah waktu itu si Irfan kan ya namanya dia bawa pacar gitu, pasti pengen di apa sih istilahnya, bukan dikenalin juga ya, karena memang mereka kan sebelumnya udah kenal. Maksudnya kayak kalau kita bawa temen kan kita pasti pengen ngasih tahu dong sama keluarga gitu, ibu bapak ini ada Diana gitu. Nah pada saat itu ketika si Diana ini mencoba untuk mendekatkan diri lah gitu ya, itu keluarganya si Irfan, adiknya si Irfan gitu, itu langsung melengos masuk ke dalam kamar. Begitu juga dengan ibunya si Irfan, kita sebut saja namanya adalah Ibu Mirah. Waktu itu si Diana ini sudah mengulurkan tangan loh, udah mengulurkan tangan pengen saliman sama ibunya si Irfan. Tapi waktu itu ibunya si Irfan langsung berbalik dan masuk ke dalam ruangannya. Jadi pada saat itu satu-satunya orang yang bisa disalim oleh si Diana ketika dia datang itu cuma ayahnya si Irfan doang. Meskipun pada saat itu wajah dari ayahnya si Irfan ini juga kayak pengen-pengen enggak gitu loh. Jadi kayak cemberut aja. Dan kata Diana ketika dia mendapatkan perlakuan seperti itu ya, dia baru datang udah digituin. Aslinya dia tuh kayak pengen langsung nangis. Cuma waktu itu si Irfan langsung ngusap punggungnya gitu ya dari belakang gitu, kayak seolah-olah pengen menguatkan si Diana. Di hari itu ketika dia main, walaupun orang tua dan keluarganya si Irfan nyuekin dia, tapi kan ya nggak mungkin dia bertamu langsung pulang kan. Akhirnya si Diana ini duduklah di ruangan tamu, dan waktu itu orang yang mengajak Diana ngobrol itu asisten rumah tangganya si Irfan. Jadi namanya itu adalah Mbak Ita kalau kata si Diana. Dia bahkan inget sama si Mbak Ita karena saking baiknya Mbak Ita kepada si Diana. Dan ya memang benar, di rumah itu satu-satunya orang yang bersedia untuk menghabiskan waktunya mengobrol gitu ya dengan si Diana waktu itu, selain si Irfan ya si Mbak Ita itu sendiri. Jadi mungkin pada saat itu sekitar setengah jaman lah ya si Diana dan juga Mbak Ita ini ngobrol-ngobrol ringan gitu di ruangan tamu. Meskipun di dalam hatinya si Diana ini ngerasa sedih, tapi kan dia nggak bisa nunjukin dong, apalagi waktu itu di depannya ada Irfan. Nah setengah jam kemudian ketika si Diana ini sudah merasa cukup kayaknya udah waktunya buat pulang gitu kan, pada saat itu akhirnya si Diana ini ngomong lah agak bisik-bisikan sama si Irfan, boleh nggak saya pamitan secara langsung sama orang tua kamu, saya mau ngasih ini sama mereka. Jadi rantang yang dia bawa dari rumah tadi yang isinya nasi kuning buatan dia itu belum sempet dia kasih sama orang tuanya si Irfan. Dan waktu itu si Diana ini kepengennya memberikan rantang tersebut secara langsung kepada orang tuanya Irfan biar kesannya kan sopan ya. Nah akhirnya pada saat itu si Irfan ini mengangguk lah sama si Diana. Kalian tahu si Irfan kemudian masuk ke dalam ruangan ibunya, itu mungkin ada sekitar 10 menitan ya. Diana juga nggak tahu apa yang dibicarakan pada saat itu oleh si Irfan dan juga ibunya, tapi kemungkinan
Mungkin nih ya, waktu itu si Irfan ini berusaha untuk membujuk ibunya supaya mau keluar sebentar lah gitu ya. Apalagi pada saat itu si Diana kan mau pulang. Dan ketika kemudian ibunya si Irfan ini keluar, si Diana ini kan langsung pasang senyum ya. Dia masih berharap bahwasanya ibunya ini bisa menghargai pemberian dia nanti gitu. Dia berdiri sambil megang rantangnya dan dia memberikan rantang tersebut kepada ibunya si Irfan sambil berpamitan. Dan kata Diana pada saat itu memang rantang tersebut diambil oleh ibunya si Irfan. Tapi kata Diana pada saat itu ibunya Irfan sama sekali tidak mengucapkan kata apapun kepada Diana. Maksudnya sekedar ucapan terima kasih lah gitu ya. Itu enggak sama sekali. Tapi waktu itu si Diana berusaha untuk mengerti. Setidaknya dia udah merasa seneng lah ya, pemberiannya sudah disambut dengan baik oleh orang tuanya si Irfan. Dan tentu saja si Diana ini pulang ke rumahnya dianterin oleh si Irfan ya. Jadi pada saat itu mereka ini naik sepeda motor. Si Diana ini posisinya kan duduk di belakang. Jadi dia tuh dibonceng miring gitu loh guys, karena dia kan pakai rok span. Dan memang pada saat itu posisi duduknya si Diana ini mengarah ke halaman depan rumahnya si Irfan ya. Jadi waktu itu ketika motor Irfan itu keluar dari gerbang gitu ya, belok ke arah jalan, otomatis si Diana ini kan bisa melihat dengan jelas kan apa yang terjadi di halaman depan rumahnya si Irfan. Dan kalian tahu apa yang kemudian Diana lihat dengan mata kepalanya saat itu? Baru aja si Diana ini keluar dari gerbang dianterin sama si Irfan ya. Belum ada beberapa menit, dia melihat ibunya si Irfan sedang membuka rantang pemberiannya si Diana tadi. Kemudian nasinya dia hamburkan ke halaman. Jadi dia memberikan nasi-nasi buatannya si Diana tersebut untuk pakan ayam-ayamnya. Jadi waktu itu di halamannya kan banyak ayam gitu ya peliharaannya. Nah itu dilemparin tuh nasinya buat ayamnya. Dan waktu itu kata Diana dia sakit hati banget. Dia sampai nangis sesenggukan. Dia kayak nggak bisa membayangkan aja gitu. Maksudnya kayak ya Allah kok gitu banget gitu ya. Saya udah berusaha, segala sesuatu sudah saya lakukan gitu untuk ngambil hati orang tuanya si Irfan. Tapi kok kayak gini terus gitu hasilnya. Bahkan si Diana itu sampai rumah itu masih nangis loh. Dan asal kalian tahu, saking banyaknya pengalaman tidak mengenakan di dalam hatinya si Diana tentang bagaimana respon dari orang tuanya si Irfan ya. Pada saat itu beberapa kali si Diana ini selalu berusaha untuk mendiskusikan lagi lah hubungan mereka ini. Waktu itu si Diana bilang sama Irfan, ini kayaknya nggak bisa. Maksudnya kayak orang tua kamu kayaknya nggak bisa luluh deh sama saya bingung. Tapi waktu itu si Irfan ini kayak bener-bener apa ya, dia tuh terlalu menyayangi si Diana gitu. Jadi dia kayak nggak bisa melepaskan si Diana. Dia selalu meyakinkan bahwasanya ayolah kita berjuang bersama, saya yakin bisa kok gitu. Dan memang naifnya si Diana ini berpikir bahwasanya setiap manusia itu pasti bisa berubah. Diana percaya kalau misalkan dia terus-menerus berbuat baik kepada orang tuanya Irfan, ya mungkin suatu hari orang tuanya Irfan ini bisa menyukai dia lah ya. Hingga kemudian setelah bersama selama 2 tahun berjuang untuk mendapatkan restu dari orang tuanya Irfan pada saat itu, si Irfan ini akhirnya memutuskan untuk benar-benar menikahi si Diana. Jadi bukan sekedar wacana atau rencana lagi. Dan Diana bilang ajakan menikah yang diberikan oleh si Irfan ini sempat membuat dia merasa galau. Jadi antara merasa senang tapi juga ngerasa takut. Kalau senang ya pasti kita udah tahu lah kenapa dia senang diajak nikah sama Irfan. Mereka kan saling suka, saling menyayangi. Tapi takutnya adalah gini, si Diana ini kepikiran apakah nantinya kalau misalkan mereka menikah, orang tuanya si Irfan ini akan bisa menerima si Diana menjadi orang baru di dalam keluarganya mereka gitu. Karena Diana ini nggak mau pernikahannya gagal. Dan di dalam proses ketika perasaannya si Diana ini merasa gamang kan dengan keputusan dia pada saat itu, entah kenapa si Diana ini kayak melihat bahwa orang tuanya Diana ini kayak sayang banget gitu kan sama si Irfan gitu. Setiap hari itu kayak nanyain, Irfan bagaimana kabarnya, gimana gitu kan, kayak perhatian banget gitu sama si Irfan. Begitu juga dengan sebaliknya, Irfan ini kayaknya sayang banget sama orang tuanya Diana. Karena memang mungkin waktu itu orang tuanya si Diana juga nggak tahu kan ya kalau misalkan orang tuanya si Irfan ini kayak nggak suka sama si Diana. Dan hal tersebutlah yang kemudian membuat si Diana ini akhirnya yakin untuk memutuskan menikah dengan si Irfan, walaupun memang posisinya pada saat itu dia masih tidak disukai oleh keluarganya Irfan. Dan tentu saja rencana pernikahan Diana dan Irfan ini awalnya ditentang mati-matian sama keluarganya si Irfan. Ketika mereka pacaran aja udah ditentang, apalagi ketika kemudian si Irfan ini menyatakan diri dia ingin menikahi si Diana. Dan sebenarnya banyak sekali konflik yang terjadi beberapa bulan sebelum pernikahan tersebut terjadi. Cuman rasanya saya pikir tidak perlu lah ya saya ceritakan di sini karena takutnya ceritanya jadi melebar gitu, jadi panjang, nanti kalian jadi protes lagi gitu.
Yang pada intinya pada saat itu adalah si Irfan ini sampai sempat mengancam dia bakal kabur dari rumah kalau misalkan keluarganya nggak mau mengizinkan dia menikah dengan si Diana. Barulah pada akhirnya orang tuanya si Irfan ini menyetujui rencana pernikahan tersebut dan membiarkan mereka berdua ini menikah. Dan sampai di titik ini, di sini nih kita baru mulai fokus dengan bagaimana cerita kehidupannya si Diana dan juga Irfan dalam rumah tangga kecilnya mereka. Dan secara garis besar bisa saya katakan bahwasanya rumah tangga Diana dan juga Irfan ini sebenarnya adalah keluarga yang bahagia, tapi kebahagiaannya itu ditutupi dengan mendung. Maksudnya gini ya, kalau misalkan kita membahas tentang Diana dan Irfan, mereka adalah pasangan yang saling menyayangi. Mereka bahagia dengan diri mereka, dengan rumah tangga mereka. Cuma memang letak ujian dari mereka ini ada di mertuanya si Diana. Dan Diana sempat bilang kepada saya dalam komunikasi kami bahwasanya segala sesuatu yang dipaksakan itu pastinya akan berakhir dengan tidak baik. Karena memang ketika kemudian si Diana ini menikah, menjalani rumah tangga dengan si Irfan, meskipun dia merasa bahagia ya ketika dia berada di rumah dia sendiri, tapi ketika misalkan ada satu acara, satu kesempatan gitu yang mengharuskan si Diana ini berbaur dengan keluarganya si Irfan, disitulah si Diana kemudian merasa dia sangat diabaikan. Diana bilang, awalnya kan dia berpikir, mungkin awal-awal pernikahan aja kali ya keluarganya Irfan gak menyukai saya. Kalau misalkan saya berusaha untuk menjadi diri saya sendiri, saya berusaha untuk kalau misalkan saya berusaha untuk menjadi yang mereka suka, mungkin perlahan mereka bisa menyukai saya. Jadi Diana ini meskipun dia ngerasa terluka dengan segala sesuatu sikap, tindak tanduk mertuanya, tapi Diana ini selalu berusaha untuk tidak menangis ketika dia ada di depan orang. Dia tuh cuma mau nangis ketika dia sendirian dan di dalam kamar. Dan sebagai informasi saja buat kalian ya, selang beberapa bulan ketika si Irfan ini menikahi Diana, dua adik-adiknya si Irfan ini menyusul menikah gitu. Jadi secara bergantian. Jadi memang pada saat itu posisinya si Diana ini memiliki dua orang ipar. Dan Diana bilang ya, dari semua hal menyakitkan yang sering dilakukan mertuanya kepada dia, gak ada yang bisa mengalahkan rasa sakitnya ketika dia itu dibanding-bandingkan dengan ipar-iparnya. Meskipun pada saat itu iparnya adalah laki-laki ya, tapi yang namanya dibanding-bandingin kan tetap aja rasanya gak enak toh. Dan sedikit saya mau menceritakan beberapa pengalaman menyedihkan yang dialami oleh si Diana ketika dia menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Irfan ya. Hal terkecil ya yang menjadi contoh terkecil adalah gini. Diana selalu merasa ketika dia berusaha untuk mencari topik pembicaraan dengan mertuanya gitu ya, dia pengen ngobrol sama mertuanya, dia nggak pernah diladenin. Jadi jangankan diajak ngomong gitu, dikasih senyum aja enggak. Sementara kalau misalkan si Diana nih ngeliat iparnya gitu ya, ngajak ngobrol mertuanya, itu mertuanya tuh selalu sumringah gitu, bahkan nggak segan-segan merangkul gitu. Bahkan mertuanya ini sering memberikan hadiah-hadiah kecil gitu kepada iparnya. Dan Diana sering menceritakan hal tersebut kepada Irfan, kepada suaminya, tentang perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh mertuanya Diana kepada si Diana. Cuma pada saat itu suaminya ini hanya bisa bilang, ya udah sabar. Sedangkan yang namanya perempuan ya, kata Diana pada saat itu, kurang sabar gimana lagi. Dari zaman mereka pacaran memang seperti itu, ketika menikah juga seperti itu. Jadi si Diana ini kayak nggak mendapatkan ruang dan kesempatan untuk meluapkan apa yang ada di dalam perasaannya. Dan ada satu hal ya yang sangat melekat dalam residual memorinya Diana. Kenapa saya bilang sangat melekat? Karena ketika kami berkomunikasi, bayangan ini nih kayak benar-benar nampaknya itu jelas. Jadi kayak masih segar dalam ingatannya si Diana. Mungkin karena memori tersebut meninggalkan kesan tersendiri ya di dalam hatinya si Diana. Kesan kesedihan, kesan kekecewaan, dan kemarahan. Jadi pada saat itu situasinya, kata Diana, lagi musim hujan. Dan sebagai informasi buat kalian bahwasanya pada saat itu ketika mereka ini sudah menikah ya, si Diana dan Irfan ini kan ngontrak rumah lah ya. Nah waktu itu Diana ini membawa ayahnya, karena waktu itu kan ayahnya cuma sendirian, sering sakit-sakitan pula. Dan rumah yang mereka kontrak pada saat itu adalah masih semi permanen. Jadi dindingnya tuh masih kayak dilapisi oleh geribik, kemudian ada triplek. Jadi bukan dinding bata gitu loh, bukan. Dan waktu itu kata Diana, di hari tersebut ya, itu hujan turun itu dari pagi, nggak berhenti-berhenti sampai malam. Diana ini sampai was-was, dia sampai nggak bisa tidur karena mikirin ini gimana ya ini rumah kalau misalkan terus-terusan ditimpa hujan nggak berhenti, anginnya kencang di luar sana. Dan perasaan tidak enak Diana ini pada akhirnya memang betul-betul menjadi kenyataan. Sekitar jam
jam 2 dini hari kalau kata Diana. Pada saat itu kan angin lagi kenceng-kencengnya ya, bercampur dengan hujan. Asbes rumah mereka yang pada saat itu menutupi bagian belakang rumah itu terbawa oleh angin. Dan pada saat itu si Diana ini masih bersyukur loh, karena yang terbawa oleh angin pada saat itu hanya asbesnya saja. Gimana kalau rumah mereka ikut terbawa? Mengingat rumah mereka ini kan semi permanen ya. Dan karena memang pada saat itu asbesnya terbawa oleh angin, otomatis bagian belakang dari rumahnya si Diana dan si Irfan pada saat itu atapnya bolong kan. Jadi waktu itu hujan yang sebegitu derasnya itu masuk semua ke bagian belakang rumah mereka, jadi basah semua. Dan karena memang tidak bisa berbuat apa-apa, pada saat itu posisinya udah dini hari kan, mau minta tolong juga ke siapa. Akhirnya pada saat itu si Diana dan si Irfan ini memutuskan ya sudahlah, kita pindah aja ke ruangan depan. Waktu itu semuanya tidur di ruangan depan, nanti besok paginya nih baru kita memikirkan cara lah untuk membenarkan lagi bagian belakang rumah tersebut. Dan keesokan paginya si Irfan ini harus berangkat kerja seperti biasa, karena bagaimanapun kan si Irfan ini adalah seorang karyawan swasta. Dan sebelum si Irfan pergi pada saat itu si Diana ini sebenarnya sudah bertanya nih sama suaminya, ini nanti kira-kira gentengnya mau digimanain. Dan ya namanya membetulkan rumah, walaupun pada saat itu yang kelihatan cuma satu asbes doang kan yang kebawa sama angin, tapi kan kita harus beli kayunya, kita harus bayar tukangnya gitu kan. Dan waktu itu posisinya si Irfan ini memang lagi tidak pegang uang, dia belum gajian, simpanannya juga sudah habis karena memang kan belakangan ayahnya si Diana ini kan perlu obat ya. Jadilah pada saat itu si Irfan ini ngomong sama si Diana, nanti saya coba telepon bapak sama ibu, saya minta bantuan sama mereka. Jadi oke lah, pada saat itu si Diana mengiyakan karena dia berpikir bahwasanya pada saat itu orang tuanya si Irfan ini bisa gitu ngebantu mereka. Tunggu ketika kemudian si Irfan ini pulang kerja, itu kan sore ceritanya. Akhirnya kan ketika si Irfan ini sudah sampai rumah, ditanya lagi dong sama si Diana, ini gimana kira-kira? Karena kan sebentar lagi udah mau malam dan hujan itu kadang datang kadang berhenti. Dan waktu itu si Irfan cuma menjawab begini, saya nelfon bapak nggak diangkat-angkat. Gimana kalau misalkan kita datang aja yuk ke rumah bapak sama ibu. Dan waktu itu kata Diana sebenarnya perasaan dia udah gak enak ya ketika si Irfan mengajak dia untuk datang ke rumah orang tuanya. Ya kalian pasti tahu lah alasannya kenapa kan. Cuma karena pada saat itu si Diana ini berpikir mereka sedang membutuhkan bantuan, ya wajar lah kalau misalkan mereka yang datang gitu kan nyelondoh sama orang tua. Dan ketika kemudian mereka berdua ini datang ke rumah orang tuanya si Irfan, Diana ini menjadi saksi sendiri ketika dia melihat suaminya itu sampai minta mohon-mohon ke orang tuanya, memelas untuk dipinjamin duit. Padahal pada saat itu jumlah uangnya itu nggak banyak loh. Cuma karena memang posisinya pada saat itu si Diana dan si Irfan ini lagi nggak pegang uang karena kan di rumah mereka ada yang lagi sakit. Bahkan waktu itu si Irfan ini sampai ngomong loh ke orang tuanya, dia akan segera mengganti uang tersebut nih setelah dia mendapatkan gaji. Jadi gajinya Irfan pada saat itu turunnya mungkin sekitar 2 minggu kemudian lah. Nah waktu itu orang tuanya Irfan menolak dengan alasan lagi nggak ada duit, bapak sama ibu lagi nggak pegang duit. Dan kata Diana karena memang waktu itu si Irfan ini bukan tipe-tipe orang yang kalau minta itu maksa gitu kan, mendesak gitu. Nah ketika kemudian orang tuanya bilang mereka nggak ada uang, akhirnya si Irfan ini ya sudahlah nggak apa-apa gitu kan, ya gimana masa mau maksa orang tua. Akhirnya si Irfan dan Diana ini memutuskan untuk pulang. Dan malam harinya ketika mereka ini sampai di rumah, posisinya waktu itu ruangan belakang mereka masih bolong atapnya dan hujan udah mulai turun tuh ya. Mereka kan akhirnya mengungsi lagi nih di bagian depan rumah karena bagian belakang itu udah basah, udah setengah banjir lah. Waktu itu si Diana ini ngomong sama si Irfan, ya kayak memberikan ide lah, mas kalau misalkan saya minjem uang sama teman saya aja gimana gitu, barangkali bisa membantu. Dan memang waktu itu si Irfan menyetujui. Tapi kata Diana ketika si Irfan menyetujui gitu ya, si Irfan ini nangis loh. Dia nangis sambil memeluk si Diana. Dia berkali-kali minta maaf sama si Diana karena merasa gagal untuk memenuhi kebutuhannya si Diana. Ibaratnya cuma buat betulin kayak gitu aja kok dia sampai nggak sanggup. Dan waktu itu si Diana sampai bilang sama suaminya, nggak apa-apa, yang namanya manusia wajar, ada masanya lagi kurang, ada masanya lagi jatuh, nggak apa-apa, selama saya masih bisa bantu saya akan bantu. Jadi pada saat itu si Diana ini benar-benar meminjam uang kepada salah satu temannya. Dan memang di hari itu juga si Diana ini memanggil lah ya beberapa tukang gitu untuk langsung membenarkan bagian atap rumahnya, karena dia nggak mau nanti malam rumahnya itu bocor lagi gitu, banjir lagi dengan air hujan.
Lalu kalian tahu apa guys yang terjadi selanjutnya? Jadi ketika masih dalam proses perbaikan rumahnya si Diana pada saat itu, tukang masih naik-naik tangga gitu buat beresin asbes segala macam. Waktu itu adiknya si Irfan itu datang ke rumah. Dan mau nggak mau kan waktu itu si Irfan dan si Diana yang sebenarnya lagi ngeliatin gimana proses perbaikan atap rumahnya, akhirnya ya melayani tamunya dong yang datang. Dan kalian tahu nggak apa yang dibicarakan oleh adiknya si Irfan ketika dia datang pada saat itu? Jadi kata adiknya si Irfan, tadi pagi dia baru dibeliin sama bapaknya rumah, ya rumah cash. Jadi waktu itu dia minta ditemenin sama kakaknya, which is itu adalah si Irfan, untuk menandatangani kontrak akad pembelian rumah tersebut. Dan ketika mendengar kabar tersebut, hatinya si Diana ini kayak langsung ngerasa sakit banget gitu. Mungkin kalau kalian yang belum menikah gitu ya, belum pernah mengalami posisi di mana si Diana ini hidup pada saat itu, mungkin kalian nggak bisa relate dengan apa yang dirasakan oleh si Diana. Tapi jujur saya bisa relate dengan apa yang dirasakan oleh Diana. Bukan masalah iri-irian ya, enggak, bukan. Cuma maksudnya si Diana itu gini, Kemarin saya dan suami saya datang ke rumah orang tuanya Irfan untuk meminta bantuan yang jumlahnya sangat amat tidak seberapa. Orang tuanya Irfan bilang mereka tidak ada uang. Tapi justru kabar yang kemudian didengar oleh Diana di keesokan harinya itu adalah adiknya si Irfan dibeliin rumah sama orang tuanya Irfan secara cash. Jadi kalian bisa bayangkan gak gimana rasanya si Diana pada saat itu? Diana berkali-kali bilang sama saya, mungkin karena dia takut saya salah paham ya. Dia berkali-kali bilang bahwa itu bukan kejadian sekali dua kali saya diperlakukan seperti itu. Saya dan Mas Irfan itu kayak seolah-olah dianggap gak ada dalam keluarga mereka. Ketika kami meminta bantuan mereka selalu gak bisa, mereka selalu bilang gak ada. Tapi untuk yang lain mereka selalu bisa. Makanya si Diana ini bilang sama saya bukan iri. Saya bukan iri. Tapi saya hanya merasa bahwa semuanya itu nggak adil gitu. Kalau misalkan saya lagi nggak butuh-butuh banget juga nggak apa-apa. Saya nggak pernah mengungkit. Saya nggak pernah, ibaratnya kayak hitung-hitungan. Tapi waktu itu saya lagi butuh. Di rumah itu ada ayah saya yang lagi sakit. Di rumah itu ada suami saya, ada saya yang tidur kena banjir di belakangnya. Tapi orang tuanya Irfan nggak mau ngebantu. Dan kata Diana, ketika dia mendengar kabar bahwa adiknya si Irfan itu dibeliin rumah, dia cuma bisa diem. Dia nggak mau mengungkit-ungkit hal tersebut di depannya si Irfan, karena dia tahu Irfan akan berdiri dalam dua posisi yang sulit ya. Satu sisi adalah istrinya, satu sisi adalah adiknya. Jadi pada saat itu si Diana ini memilih untuk diam. Meskipun sebenarnya setelah adiknya pulang gitu kan ya, ketika mereka ini sudah hanya berdua gitu di dalam kamar, pada saat itu si Irfan sampai minta maaf sama si Diana. Bahkan Irfan sendiri yang anak kandung dari orang tuanya itu ngerasa bersalah kepada si Diana. Dan singkatnya setelah beberapa saat gitu ya mereka menjalani rumah tangga, akhirnya si Diana ini kan mengandung ya, dia hamil. Dan kata Diana ketika dia sedang hamil, dia tuh benar-benar sengaja untuk menjaga jarak dengan mertuanya. Karena pada saat itu si Diana ini nggak mau stres. Karena dia takut kalau dia stres kan nanti kebawa ya sama janin yang ada dalam kandungannya. Dan selama si Diana mengandung, padahal waktu itu si Diana ini beberapa kali keluar masuk rumah sakit loh, karena memang kandungannya lemah ya. Itu mertuanya sama sekali tidak pernah menunjukkan batang hidungnya untuk menjenguk atau menengok si Diana. Jadi kalian bisa bayangkan gimana perasaan Diana pada saat itu. Hingga kemudian si Diana ini melahirkan seorang anak perempuan ya, sebut saja namanya adalah Luna. Dan yang sama sekali tidak disangka oleh si Diana pada saat itu adalah bukan hanya dirinya saja yang ditunjukkan perbedaan sikap oleh sang mertua, tapi juga anaknya. Jadi si Luna ini ikut-ikutan dikucilkan gitu oleh keluarganya si Irfan. Dan ada satu memori yang sangat kuat dalam residual memorinya si Diana ya tentang si Luna, tentang kekecewaannya si Diana ini terhadap mertuanya. Jadi pada saat itu kata Diana, ada sebuah acara lah ya dalam keluarganya si Irfan yang kemudian memang mengharuskan si Diana dan juga anaknya ini untuk menginap di rumah mertuanya. Nah dalam acara tersebut semua cucu-cucunya, jadi cucu dari mertuanya si Diana lah gitu ya, itu dikasih hadiah berupa satu setel pakaian tidur yang dari satin itu loh. Jadi satu setel ada baju ada celana ya. Nah pada saat itu satu-satunya cucu yang tidak diberikan pakaian tersebut adalah si Luna. Dan karena pada saat itu posisinya si Luna ini usianya masih sekitar 6-7 tahun, dia masih polos, dia masih belum ngerti gitu kan ya apa yang terjadi. Jadi waktu itu dia nangis di depan si Diana sambil bertanya, kenapa kok
Luna nggak dikasih ibu? Kenapa cuma Luna sendiri yang nggak dikasih? Dan waktu itu kata Diana dia cuma bisa memeluk anaknya. Dia pengen nangis juga dia tahan air matanya karena dia nggak pengen anaknya ngeliat dia nangis kan. Dan pada saat itu si Diana ini cuma bilang gini, maafkan ibu ya. Maafkan gara-gara ibu, Luna harus mengalami hal seperti ini. Nanti besok ibu belikan baju tidur yang baru. Nanti yang mirip sama yang didapetin sama saudara-saudaranya Luna. Dan keesokan harinya si Diana ini benar-benar harus pergi ke pasar untuk membelikan baju tidur yang hampir mirip dengan yang diberikan oleh mertuanya kepada cucu-cucunya yang lain kecuali si Luna. Supaya si Luna ini gak sedih ya. Supaya dia nggak ngerasa terkucilkan. Dan Diana bilang kepada saya, sebenarnya kalau misalkan yang pada saat itu menerima perbedaan sikap tersebut hanya diri dia sendiri, dia udah nggak masalah karena ibaratnya dia udah kebal lah ya dengan itu semua. Tapi kalau misalkan urusannya menyangkut anaknya, Diana itu nggak kuat. Jadi Diana itu kayak ngerasa bersalah sama anaknya sendiri. Kayak ngerasa gara-gara dia, anaknya sekarang nggak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan dari salah satu pasangan kakek dan neneknya. Dan kata Luna, sifat yang membeda-bedakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang tuanya si Irfan saja. Jadi adik-adiknya Irfan juga seperti itu. Kalau misalkan mereka sedang berkumpul, di sana ada Diana dan juga ada Luna gitu ya. Si Diana bisa melihat dengan jelas kalau misalkan si Luna ini menjadi satu-satunya anak kecil yang dicuekin di dalam keluarga tersebut. Jadi kayak sepupu-sepupunya si Luna juga kayak cuek sama si Luna. Mereka main sendiri, nggak pernah ngajak Luna untuk bergabung. Itulah kenapa kemudian si Diana ini berusaha untuk membatasi gitu ya. Kalau misalkan ada acara ngumpul-ngumpul gitu, kalau misalkan nggak penting banget, dia tuh nggak pengen si Luna ini ikut. Karena dia takut si Luna ini dikucilkan. Kemudian ada satu cerita lagi yang rasanya ingin sekali saya sampaikan kepada kalian, yaitu memori ketika kemudian si Diana ini memiliki anak kedua. Jadi waktu itu anak keduanya adalah laki-laki. Kita sebut saja namanya adalah Lucky. Nah, setelah melahirkan si Lucky, Diana ini mengaku memang dia tidak bisa menjaga pola makannya dengan baik. Dia kan menyusui secara eksklusif ya. Mungkin bawaannya kan lapar terus atau bagaimana. Jadi dia ini belum memikirkan gimana bentuk badannya pada saat itu gitu kan ya, belum kepikiran lah yang namanya diet-diet. Hingga kemudian adalah suatu acara yang memang waktu itu berhubungan dengan pihak keluarganya si Irfan, di mana si Diana dan anak-anaknya ini juga kan harus datang ke sana. Nah, waktu itu mertuanya si Diana mengeluarkan sebuah komentar yang sangat menyakitkan hatinya si Diana. Terlebih saat itu si mertuanya Diana ini mengungkapkan komentar tersebut itu di depan teman-temannya, jadi di depan orang ramai. Dan kalian tahu nggak mertuanya Diana bilang apa? Jadi waktu itu mertuanya bilang gini, kamu kok nggak kurus-kurus sih? Itu lihat perutnya masih bergelambir begitu. Coba kamu lihat tuh adik-adiknya si Irfan, abis melahirkan badannya bisa balik lagi bagus kok. Gak enak dilihat banget sih badan kamu. Dan komentar dari mertuanya tersebut betul-betul dimasukkan ke dalam hatinya Diana. Diana mengalami krisis percaya diri yang luar biasa. Dia jadi nggak mau keluar rumah, dia nggak mau ketemu sama siapapun karena dia menganggap diri dia itu buruk. Meskipun pada saat itu si Irfan ini berusaha ya untuk mengangkat lagi rasa percaya dirinya Diana, meyakinkan bahwasanya ya berat badan ibu yang menyusui itu adalah sesuatu yang wajar gitu, udah wajar itu, kamu nggak perlu ngerasa nggak pede. Cuma yang namanya udah kena mentalnya Diana. Semua perkataannya si Irfan yang berusaha untuk mensupport dia itu yang gak ada artinya. Dan yang sedihnya pada saat itu adalah dalam kondisi masih menyusui si Lucky ya, Diana ini bertekad untuk menjalani diet. Dan si Diana ini betul-betul menjalani diet dalam beberapa jenis loh. Dari jenis yang masih dalam taraf normal gitu ya, sampai yang betul-betul udah di luar batas. Diana juga sampai mengkonsumsi berbagai macam pil-pil diet, obat-obat diet, saking dia kepengen kurus. Bahkan ada satu momen ya, ketika si Diana ini ngerasa lapar di tengah malam, dia ini sampai nangis, dia nahan laparnya, dia nggak mau makan karena dia takut nambah gemuk. Jadi memang betul-betul terganggu lah mentalnya si Diana pada saat itu akibat komentar dari mertuanya sendiri. Dan yang kasihan adalah anaknya ya si Lucky yang pada saat itu masih menyusu dengan ibunya. Dan kalau misalkan ditanya kapan kemudian si Diana ini berhenti untuk melakukan diet-diet semacam itu, Diana juga nggak tahu ya, karena memang pada ujungnya si Diana ini ngerasa capek sendiri dengan semua hal tersebut dan dia mulai merasa bodoh. Seiring berjalannya waktu, si Diana ini kayak pengen, udahlah saya pengen menikmati hidup saya sendiri. Udah nggak mau ngeladenin lagi dengan omongan-omongan orang yang ada di luar sana. Karena waktu itu dia melihat wajah kedua anaknya yang memang membutuhkan dia gitu kan. Membutuhkan dia yang sehat secara jiwa dan raga. Hingga kemudian ketika anak-anaknya si Diana ini sudah beranjak
besar gitu ya. Si Lucky-nya nih, anak bungsunya dia ini udah berusia sekitar 3-4 tahunan lah ya. Diana ini mulai merasa bahwasanya ada sesuatu yang salah dengan kesehatan dia. Jadi dia ini dikit-dikit kayak gampang ngerasa sakit di bagian perutnya. Cuma waktu itu si Diana ini memang tidak mau memeriksakan diri karena dia takut sebenarnya. Kalau kata si Diana sih pada saat itu dia memang benar-benar pengen fokus untuk merawat dan mengurus anak-anaknya tanpa terganggu dengan rasa takutnya untuk mengetahui dia lagi sakit apa pada saat itu. Jadi pada saat itu kalau si Diana ini merasa masih bisa menahan rasa sakitnya ya dia tahan. Kalau misalkan rasa sakitnya masih bisa diredakan dengan obat-obatan warung, ya dia beli obat-obatan warung. Dan sebagai informasi tambahan bahwasanya ketika si Diana ini hamil anak kedua ya, itu ayahnya meninggal dunia karena memang kan beliau sudah lama sakit ya. Jadi memang posisinya pada saat itu si Diana ini sudah yatim. Sedangkan ibunya yang jadi TKW di luar negeri itu memang belum bisa pulang. Karena waktu itu kata si Diana, kontrak kerja TKW itu memang jaraknya panjang-panjang. Saat-saat yang menyedihkan kalau menurut saya ya, kisah hidupnya Diana. Ketika dia sudah mulai belajar untuk berdamai dengan kehidupannya, dia bisa menerima apapun lah perilaku dari keluarganya Irfan. Ibaratnya kayak selama mereka tidak menyakiti saya dan anak-anak saya secara fisik, ya udah nggak apa-apa, saya terima aja gitu. Bisa dikatakan waktu itu hidupnya si Diana ini udah legowo lah atas segala sesuatunya. Tapi justru di saat itulah si Diana ini mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan bagi dia. Di suatu hari ketika kemudian si Diana ini merasa perutnya sakit dan sakitnya itu udah nggak umum ya, maksudnya udah nggak bisa dia tahan lagi, dia akan memeriksakan diri ya di rumah sakit. Dan pada saat itulah dia mendapatkan diagnosa bahwasannya dia menderita semacam tumor yang ada di dalam perutnya. Secara medis saya tidak bisa memastikan namanya apa penyakit Diana tersebut, tapi memang waktu itu posisinya perutnya si Diana ini agak membuncit ya, sedangkan badannya itu kan kurus kering. Jadi memang ketika dalam proses di mana Diana mulai merasa ada sesuatu yang tidak sehat di dalam badannya, itu kan badannya kayak habis ya. Jadi pelan-pelan karena sakit tersebut dia jadi jarang makan, gak nafsu makan, apapun yang dia makan kayak gak jadi daging gitu. Akhirnya memang badannya si Diana ini kurus. Dan karena tubuhnya yang kurus tersebut, akhirnya benjolan yang memang waktu itu ada di perutnya itu kan jadi kelihatan lumayan jelas. Dan karena diagnosa tersebut ya, dokter bilang penyakitnya si Diana ini sudah memasuki stadium yang cukup parah. Mungkin kalau bahasa medisnya sudah memasuki stadium lanjut lah gitu ya. Tidak ada cara lain yang bisa menyembuhkan si Diana kecuali dengan melakukan kemoterapi atau semacamnya gitu kan. Pada saat itu Diana ini sempat merasa down, dia terpuruk. Dan untuk beberapa saat dia benar-benar gak mau keluar dari kamarnya. Jadi dia betul-betul hanya nangis gitu di dalam kamarnya. Karena dia takut untuk ketemu sama anaknya sendiri. Diana bilang waktu itu yang ada dalam pikiran dia adalah kalau misalkan dia mati gara-gara penyakit tersebut, siapa yang akan nyayangin anak-anaknya? Jadi memang waktu itu yang menjadi beban di dalam hatinya si Diana itu ya betul-betul anak-anaknya. Jadi yang dia pikirkan itu anak-anaknya terus. Hingga kemudian mungkin sekitar beberapa hari setelah si Diana ini hanya mengurung diri di kamar gitu kan. Suaminya kan tahu ya kalau istrinya sakit karena waktu itu kan ke rumah sakitnya bareng. Irfan ini berusaha untuk membujuk Diana supaya mau yuk bicara bareng, kita diskusi bareng. Dan waktu itu dalam residual memorinya si Diana sebenarnya sangat terlihat kalau saat itu si Irfan ini memberikan support yang sangat besar kepada istrinya. Dia berulang kali mengatakan bahwa mereka bisa melalui itu semua, bahwa si Diana ini nanti akan sembuh, kita akan bareng-bareng lagi, kamu akan sehat lagi seperti semula. Irfan juga mengingatkan Diana bahwa mereka itu punya anak-anak, dan anak-anak mereka ini masih membutuhkan sosok ibu yang ceria, sosok ibu yang kuat, terlepas dari penyakit apapun yang diderita oleh Diana. Diana nggak boleh menunjukkan semua itu di depan anak-anaknya. Pokoknya sedih lah. Kalau misalkan harus diingat lagi momen tersebut, sedih. Karena waktu itu si Irfan dan Diana ini bicara saling berhadapan, kemudian mereka saling rangkul, saling peluk, saling pegangan tangan, saling memberikan kekuatan satu sama lain. Dan Diana bilang sejak hari tersebut pola pikirnya terhadap kehidupan mulai berubah ya. Kalau yang awalnya si Diana ini kan berusaha untuk menjauhi dunia, bersembunyi dari kehidupan. Nah waktu itu si Diana memutuskan untuk bisa memanfaatkan waktu yang dia punya untuk bersama orang-orang yang dia sayang. Jadi waktu itu si Diana ini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama kedua anaknya. Waktu itu kan anaknya yang kecil kan belum sekolah juga kan ya. Jadi mereka ini sering bikin kue bareng di dapur gitu. Mereka sering jalan-jalan, mereka sering ke bioskop. Pokoknya segala sesuatu lah itu mereka habiskan waktu bertiga.
Dan waktu itu si Irfan juga benar-benar mendukung ya apapun yang ingin Diana lakukan bersama anak-anaknya. Karena memang kan si Irfan waktunya juga harus terbagi dengan waktu kerjanya dia. Dan tentu saja penyakit yang diderita oleh Diana pada saat itu, di zaman itu ya, ketika pengobatan mungkin belum secanggih sekarang kali ya. Biaya yang dibutuhkan untuk ya sekedar untuk membeli obat, untuk melakukan perawatan, itu kan pasti nggak sedikit dong. Dan kalau kalian ingat, cerita awal ini saya sudah mengatakan bahwasanya si Irfan ini pekerjaannya hanya seorang karyawan swasta biasa yang gajinya juga tidak banyak. Apalagi pada saat itu Diana dan juga Irfan ini tidak memiliki asuransi, apalagi BPJS belum ada zaman itu. Jadi pada saat itu Diana ini memang betul-betul menjadi saksi bagaimana Irfan ini banting tulang kesana kemari demi mendapatkan uang untuk pengobatannya si Diana. Dan sebenarnya sejak awal, kalau kata Diana, dokter yang menangani dia pada saat itu sudah memberikan saran supaya si Diana ini melakukan beberapa tindakan lanjutan lah untuk menyembuhkan penyakitnya. Mungkin kayak kemoterapi atau apa, saya juga nggak ngerti. Cuma waktu itu si Diana menolak karena dia tahu bahwasanya keuangan suaminya tidak akan mendukung. Jadi pada saat itu si Diana ini memang menolak semua saran dari dokter, meskipun sebenarnya si Irfan ini sudah berusaha untuk membujuk Diana. Dan alasan Diana menolak semua saran dari dokter tersebut adalah karena dia tahu bahwa biaya yang akan dihabiskan nantinya tidak sedikit gitu kan. Dan dia tahu suaminya dengan sangat baik, Irfan akan melakukan hal apapun demi bisa menyembuhkan istrinya. Dan justru karena hal tersebutlah Diana ini nggak mau membebani Irfan nantinya. Jangan ujuk-ujuk nantinya kalau misalkan si Diana ini pengobatannya sudah berjalan, tiba-tiba dia nggak bisa selamat juga gitu kan. Tahu-tahu si Irfan ini harus meninggalkan hutang gitu. Hidup dengan terlilit hutang itu kan gak enak. Nah Diana itu gak mau hal buruk tersebut terjadi kepada si Irfan. Karena pada saat itu si Diana bilang, dia sempat bertanya kepada dokternya, apakah kalau misalkan saya mengikuti semua tindakan lanjutan tersebut, saya betul-betul bisa dijamin selamat 100%? Dan waktu itu dokternya tidak bisa menjawab. Jadi pada saat itu yang diputuskan untuk mereka lakukan adalah sekedar membeli obat-obatan yang diresepkan oleh dokter yang sifatnya hanya meringankan rasa sakit setiap kali penyakitnya si Diana ini kambuh. Jadi kalau misalkan mau digambarkan dengan kata-kata ya, kalau kata si Diana, setiap kali penyakitnya kambuh itu rasa sakit di perutnya itu luar biasa. Dan setiap rasa sakit tersebut datang, si Diana ini nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi badannya tuh kayak kram semua, dan dia cuma bisa meringkuk doang di kamar sambil nangis nahan rasa sakit. Dan perjuangan Diana sebagai seorang wanita tangguh dan kuat dalam kesehariannya menjalani penyakit tersebut ya, harus membagi perannya juga sebagai seorang istri dan seorang ibu, itu betul-betul luar biasa. Kalian bisa bayangkan gimana rasa sakitnya Diana kan? Kita aja yang sakit pilek bawaannya kan males ngapa-ngapain. Sedangkan penyakit yang saat itu dialami oleh Diana adalah penyakit yang bukan main-main. Tapi Diana masih bersikeras ingin ibaratnya memenuhi kebutuhan keluarganya itu dengan tangan dia sendiri. Jadi dia tetap masak untuk anak-anaknya, untuk suaminya. Dia tetap nyuci, dia tetap mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Dia nggak mau diem. Dan awalnya memang si Diana ini percaya bahwa kalau misalkan dia memiliki semangat untuk sembuh gitu ya, dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan supaya penyakitnya diangkat. Dia percaya kalau doa itu bisa menembus langit. Dia ada semangat untuk bisa sembuh karena dia pengen terus menemani anak-anaknya sampai anak-anaknya besar nanti. Tapi semua semangat Diana itu padam ketika sudah berjalan mungkin sekitar 1,5 tahun lah si Diana ini mengalami penyakit tersebut ya. Obat-obatan yang tidak boleh berhenti gitu kan untuk selalu dia minum setiap harinya. Waktu itu dia mendapati suaminya yaitu si Irfan itu lagi gerasak-gerusuk di ruangannya dia. Jadi dia kayak lagi ngakalin duit dari celengan tanah liatnya si Irfan yang biasanya dia isi dari uang yang dia hasilkan ketika dia ngojek malam. Jadi ketika si Diana sakit, supaya bisa mendapatkan pemasukan lebih gitu, si Irfan ini ngojek ketika malam hari setelah dia pulang kerja. Sedih kan lah ya waktu itu si Diana ngelihat kondisi suaminya seperti itu. Secara fisik juga udah urak-urakan, maksudnya kayak kelihatan banget banyak pikirannya. Dan memang di hari tersebut, di pagi harinya ya, Diana ini sempat bilang sama Irfan kalau obat dia mau habis. Jadi kemungkinan besar pada saat itu ketika si Diana melihat suaminya lagi gerasak-gerusuk ngakalin duit dari celengan tersebut, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Irfan karena memang dia udah gak megang duit lagi. Sebab Diana tahu kalau harga obat-obatan yang harus ditebus melalui resep dokter tersebut itu harganya gak murah. Dan memang pada saat itu si Irfan ini sama sekali nggak tahu kalau misalkan si Diana ini sempat ngelihat dia lagi
ngakalin duit di celengan. Jadi ketika suaminya lagi pergi, si Diana ini kayak sengaja gitu ya ke kamar si Irfan, ke ruangannya si Irfan pada saat itu untuk ngeliat celengannya Irfan. Dan ketika dia gini-giniin itu celengan, nggak ada bunyinya lagi. Jadi waktu itu si Diana ini kayak ngerasa, ya Allah, uang simpenan suami saya sampai habis begini, sampai nggak nyisain apa-apa, cuma demi membeli obat saya. Dan waktu itu si Diana nangis. Sambil megang celengan itu dia nangis. Karena dia tahu betapa capek suaminya kerja dari pagi sampai sore, kemudian dari sore sampai tengah malam ngojek gitu kan ya, supaya bisa dapat lebihan buat biaya pengobatannya si Diana. Jadi waktu itu si Diana ini nangis di kamarnya sambil memperhatikan dari jendela itu anak-anaknya yang dua, si Luna sama si Lucky lagi main kejar-kejaran kan di halaman. Dan waktu itu kata Diana, nggak tahu kenapa di dalam pikirannya tiba-tiba aja terlintas pertanyaan yang selama ini nggak pernah dia pikirkan sebelumnya. Apakah selama ini keberadaan saya dengan penyakit saya ini menjadi beban bagi keluarga saya? Dan tidak berselang lama dari kejadian tersebut, tiba-tiba saja ibu mertuanya si Diana ini datang ke rumah mereka. Waktu itu Diana kaget, karena memang ibu mertuanya kan hampir tidak pernah mampir ke rumah mereka. Pada intinya waktu itu ibunya Diana ini mengatakan kepada Diana, kalau misalkan ada beberapa orang yang mencari si Irfan untuk menagih hutang, nah nagihnya itu ke rumah orang tuanya si Irfan. Jadi waktu itu mertuanya si Diana ini sampai nunjuk-nunjuk mukanya si Diana, nyalahin si Diana, gara-gara kamu nih ya, gara-gara kamu sakit, anak saya jadi banyak hutang, anak saya jadi dikejar-kejar orang. Dan ada satu kalimat yang kemudian membuat si Diana ini kayak langsung ngerasa ciut nyalinya. Waktu itu ibu mertuanya bilang gini, kalau kamu mau mati jangan nyusahin orang, ini emang udah sakit-sakitan, nyusahin suami, nyusahin mertua, nyusahin anak-anak, emang bener-bener kamu tuh. Dan memang sejak saat itulah si Diana ini bilang semua yang dikatakan oleh mertuanya itu betul-betul membuat Diana ingin menyerah. Diana mulai percaya semua omongan yang dikatakan oleh mertuanya itu adalah benar. Bahwa keberadaan dia dengan penyakit yang ada di dalam diri dia itu cuma nyusahin orang-orang yang ada di sekitar dia aja, terutama suami dan anak-anaknya. Bahkan waktu itu Diana yang sama sekali belum memberitahu ibunya yang ada di luar negeri yang jadi TKW kalau waktu itu Diana sakit, akhirnya memutuskan untuk menelpon ibunya untuk memberitahu bahwasanya ibu, Diana lagi sakit, Diana sakit ini. Dia ceritain tuh semua sama ibunya. Dan waktu itu ibunya cuma bisa nangis sesenggukan. Karena memang ibunya nggak bisa pulang buat ngerawat si Diana. Karena bagaimanapun kan ibunya ini terikat kontrak ya di sana. Dan waktu itulah hati Diana ini makin merasa sedih. Karena dia ngerasa, kok saya jadi ngebebanin ibu ya di sana. Kok saya jadi nambahin pikiran ibu di sana. Dan sejak saat itulah si Diana ini memutuskan untuk berhenti meminum obat-obatannya. Dia menyembunyikan semua obat milik dia ya, itu di dalam laci meja yang sebenarnya sudah tidak terpakai, yang isinya ditumpuk kertas-kertas kayak berkas-berkas yang udah usang gitu. Nah dia sembunyikan obat tersebut di bagian paling bawah supaya si Irfan gak bisa melihat. Dan setiap kali Irfan ini bertanya mengenai obat, kamu masih ada nggak gitu, si Diana ini akan selalu menjawab masih. Ya tentu aja masih, karena dia nggak pernah minum. Dan kalau misalkan sewaktu-waktu si Diana ini sakitnya kambuh gitu kan, dia cuma bisa meringkuk aja di dalam kamar sambil nangis, otomatis kan si Irfan pasti ngelihat keadaan istrinya dong. Dia pasti membantu istrinya untuk minum obat kan. Nah ketika obat tersebut dimasukkan ke dalam mulutnya si Diana, dia menyembunyikan obat tersebut di bawah lidahnya. Jadi dia nggak telan itu obat. Kalian pasti sama seperti saya mempertanyakan kenapa Diana melakukan hal itu semua. Diana cuma menjawab, saya hanya pengen proses semuanya menjadi lebih cepat. Saya tahu kalau misalkan penyakit saya ini tidak bisa disembuhkan. Jadi saya kepengen semuanya selesai dengan cepat. Dan saya juga sempat bertanya kepada Diana, kamu menyesal nggak saya melakukan hal tersebut? Saya nggak tahu ya apakah ini bisa dibilang sebagai suicide atau tidak. Karena kan bagaimanapun si Diana ini kesannya seperti menolak pengobatan yang seharusnya dia dapatkan gitu kan. Tapi entahlah itu nantinya akan menjadi kuasanya Tuhan dan semesta saja untuk mengadili kan. Tapi pada saat itu si Diana cuma menjawab seperti ini, anggaplah apa yang saya lakukan itu adalah sebuah pengorbanan seorang istri kepada suami, seorang anak kepada orang tua, seorang menantu kepada mertua, dan seorang ibu kepada anak-anaknya. Saya ingin mereka melanjutkan hidup dengan bahagia tanpa merasakan beban sama sekali dari diri saya dan penyakit saya. Dan tidak sampai setahun,
dari jarak ketika si Diana ini memutuskan untuk berhenti meminum obatnya, pada akhirnya beliau ini memang meninggal dunia. Jadi waktu itu situasinya beliau ini sedang ada di rumah ya bersama anak bungsunya. Waktu itu suaminya lagi bekerja dan anak yang pertamanya itu lagi sekolah. Jadi pada saat itu si Diana ini tiba-tiba saja kejang ya, dia ngerasain sakit yang luar biasa di perutnya, kemudian kejang sebentar dan langsung meninggal dunia. Jadi memang waktu itu posisinya beliau meninggal dunia di depan anak bungsunya. Diana bilang dia sama sekali tidak menyangka kalau misalkan setelah meninggal dunia, itu ternyata masih ada proses yang harus dia jalani. Selama ini Diana menganggap bahwasanya orang yang sudah meninggal akan selesai aja gitu ya semuanya. Ternyata tidak seperti itu. Masih banyak proses yang harus Diana jalani. Dan satu hal yang kemungkinan membuat si Diana ini masih menyangkut sampai saat ini ya, padahal beliau adalah orang baik, kalau menurut saya adalah Diana selalu merasa seperti terpanggil oleh orang-orang yang dulu pernah ada dalam kehidupannya, terutama sang suami dan juga anak-anaknya. Jadi setiap kali si Diana ini merasa seperti melihat sebuah cahaya gitu, si Diana ini kayak nggak bisa melanjutkan langkahnya karena hatinya tuh ngerasa berat setiap kali dia mendengar suara-suara suaminya atau anak-anaknya itu kayak lagi nangis manggilin dia. Jadi secara energi si Diana ini kayak stuck aja di tempat. Padahal mungkin kalau misalkan dilanjutkan prosesnya, dia sudah sirna seharusnya. Diana ingin pergi. Diana bisa pergi, tapi ya itulah ya, yang namanya energi kita tidak bisa memaksa apa yang harus mereka lakukan dan tidak harus mereka lakukan. Semuanya kembali lagi pada proses semesta. Selama si Diana memang tidak bisa melepaskan beban hatinya, rasa sayangnya yang masih tertinggal kepada keluarganya yang mungkin sampai saat ini masih terus-menerus menangisi kepergian beliau, masih terus-menerus menyesali kepergian beliau, ya mungkin sampai saat itulah prosesnya si Diana juga akan masih berlanjut. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya, bahwasanya kita boleh sedih ketika orang yang kita sayang itu meninggal dunia, tapi sedihnya harus masih dalam batas wajar. Kita harus selalu ingat bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini adalah miliknya Tuhan, dan kapanpun Tuhan pengen ambil, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Kita sedih boleh, tapi jangan lupa kirimkan doa untuk orang yang kita sayang yang sudah tiada. Kita nggak perlu membebani mereka dengan panggilan-panggilan kita, dengan tangisan-tangisan mereka. Kita harus melepaskan mereka dengan ikhlas. Ikhlas yang sesungguhnya. Bukan hanya ikhlas di dalam mulut, tapi di dalam hati kita masih memberatkan mereka. Karena percaya atau tidak guys, yang namanya energi, residual energi ya, itu bisa merasakan kapan mereka sudah diikhlaskan dan kapan mereka masih diberatkan langkahnya. Dan ya demikianlah keseluruhan kisah dari sosok entitas bernama Diana ini. Sebenarnya banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari sosoknya Diana ya. Mungkin salah satunya adalah gini, saya yang pernah mengalami hal tersebut cuma bisa bilang kepada kalian, kalian harus bisa menciptakan kebahagiaan kalian sendiri di dunia kalian sendiri. Kita nggak akan pernah bisa membuat semua orang suka sama kita ya. Kita hanya punya dua tangan dan kita nggak akan bisa menutup mulut dari semua orang yang tidak menyukai kita. Cukup gunakan dua tangan kita ini untuk menutup telinga kita, untuk bisa berhenti mendengarkan komentar-komentar negatif ataupun jahat dari orang-orang yang tidak suka kepada kita, supaya kita secara mental dan secara jiwa itu nggak sakit mendengarkan itu semua. Karena hidup dengan memelihara rasa sakit di dalam hati itu tidak akan berefek baik untuk kita. Percayalah guys. Kita jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita kepada manusia, siapapun itu. Mau pasangan kita, mau orang tua kita, mau anak kita, jangan. Cukup gantungkan kebahagiaan kita itu di diri kita sendiri. Dan di sini saya tidak berusaha untuk menggurui kalian ya, enggak sama sekali. Tapi saya cuma pengen sharing kepada kalian, satu-satunya cara untuk bisa lepas dari semua rasa insecure tersebut adalah ya dengan cara mencintai diri kita sendiri. Kita harus bisa menghargai diri kita sendiri, walaupun mungkin di sekitar kita nggak bisa menghargai diri kita. Kita harus percaya bahwa kita adalah perempuan yang hebat, kita adalah istri yang baik, kita adalah ibu-ibu yang baik untuk anak-anak kita. Berkali-kali saya selalu bilang, kita harus selalu menebarkan energi positif terhadap sesama, terhadap sekitar, dan selalu percaya bahwasanya energi positif yang kita sebarluaskan keluar sana, suatu hari semesta pasti akan mengembalikan itu semua secara baik kepada kita. Percaya guys, percaya.
Karena kalau kita terus-menerus mengikuti ego kita terus-menerus mengikuti emosi kita, masalah kita nggak akan pernah kelar. Kalian cukup fokus dengan diri kalian sendiri, dengan orang-orang yang mencintai kalian dan kalian cintai, dan abaikan saja gangguan-gangguan di luar sana yang sekiranya memang tidak bisa menghargai kalian dan mencintai diri kalian. Dan kalau misalkan yang menonton video ini mungkin sekarang sudah menjadi seorang mertua, ataupun nih nantinya kita ini kan pasti akan jadi mertua ya, kita pasti akan memiliki seorang menantu gitu. Ini yang harus kita camkan dalam-dalam dan kita jadikan motivasi di dalam diri. Jadilah mertua yang baik, jadilah mertua yang mencintai menantunya, jadilah mertua yang menganggap menantu itu sebagai anak kita sendiri. Kita nggak boleh menganggap menantu yang datang ke rumah kita itu adalah sosok yang mengambil anak kita, jangan. Tapi kita harus menganggap bahwasanya menantu yang dibawa oleh anak kita datang ke rumah itu adalah sebagai anggota baru dari keluarga kita yang sama-sama harus kita sayangi dan sama-sama harus bisa kita lakukan dengan baik. Ya, percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sehat selalu kalian, bahagia terus kalian.